3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Kevin Hadi Yudhistira. Saya Pradana Akbar Suryo Putro. Saya Yoga Pratama. Saya Prayogi Trimulyana. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang rencana implementasi ERP pada PT KAI. Lanjut. Pada rencana implementasi ERP pada PT KAI kali ini, kelompok kami menggunakan metode SAP Activate, di mana pada metode SAP Activate ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap Discover, tahap Prepare, tahap Explore, tahap Realize, tahap Deploy, dan juga tahap Run. Yang pertama, fase Discover atau tahap Discover. Pada fase ini memungkinkan untuk melakukan perencanaan awal dan persiapan penerapan sistem SAP. Pada tahapan ini juga memungkinkan konfigurasi awal sebelum persiapan implementasi dan juga pengenalan sistem kepada user. Pada fase Discover ini memiliki 2 tahapan. Yang pertama ada Strategic Planning, yaitu untuk mengidentifikasi seluruh aspek dan lingkungan penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada Application Value and Scoping, yaitu untuk menentukan batasan atau skop dari aplikasi yang dirancang. Ini merupakan dari tahapan pertama dari fase Discover, yaitu Strategic Planning, di mana pada tahap Strategic Planning ini dilakukan identifikasi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Pada Strategic Planning ini terdapat environment atau penelitian yang dilakukan pada lingkungannya. Yang pertama terdapat penelitian mengenai kinerja dan juga mempermudah sistem pelaporan di berbagai unit kerja, lalu melakukan pelatihan basic pada development program untuk staff, lalu melakukan pelatihan mengenai managerial development, lalu melakukan pelatihan managerial development program khusus kepada para staff, lalu melakukan pelatihan professional development program khusus kepada para staff, dan yang terakhir menyusun kriteria manajemen aset. Lanjut. Nah, untuk rencana implementasi fase Discover yang kedua, itu ada Application Value dan Scoping. Pada tahap Application Value and Scoping, itu untuk menentukan batasan scope dari aplikasi yang dirancang hingga tahapan testing. Untuk yang pertama ada Application Value. Pada Application Value dijelaskan aspek dan nilai yang diharapkan setelah diterapkannya sistem SAP pada perusahaan. Di mana yang pertama itu ada aspek SDM untuk memudahkan manajemen mengelola data pegawai di PT KAI. Yang kedua ada aspek gudang untuk dapat mengetahui stok material untuk perawatan dan perbaikan secara cepat sehingga dapat segera melakukan pengadaan material sebelum stok habis. Terus ada aspek laporan informasi, value-nya untuk proses pengaduan dapat dilakukan di semua cabang sehingga proses penanganan lebih cepat. Terus ada aspek SKA untuk membuat laporan menjadi akurat sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Terus ada aspek web service billing untuk keamanan data pelanggan dan tagihan yang diakses oleh pihak ketiga. Yang terakhir ada aspek billing untuk memudahkan proses pembayaran. Nah, yang kedua ini ada scoping. Pada tahap ini ditentukan batasan dari rancangan yang akan dibuat dan dijelaskan hasil dari rancangan tersebut. Berikut scoping application pada perusahaan. Nah, itu ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pengumpulan data, yang kedua tahap analisis dan desain, yang ketiga pembuatan, yang keempat testing, kelima implementasi, yang terakhir adalah maintenance dan monitoring.
Nah, yang kedua ini ada fase prepare. Dalam tahap ini menghasilkan rancangan sistem di mana user mempersiapkan data sebelumnya, dilakukan migrasi ke sistem. Nah, langkah implementasi SAP yang pertama ini menjadi awal yang akan melakukan tugas dan penyusunan rencana bisnis. Pada tahap ini mengidentifikasikan tujuan proyek, mengidentifikasi cakupan proyek, dan dibuat rencana proyek awal, tata kelola proyek, peran dan tanggung jawab, serta rencana pengelolaan untuk menjalankan proyek juga didefinisikan dalam tahap ini. Pada kasus implementasi SAP S/4HANA, terdapat 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama mendefinisikan standar proyek dan kerangka kerja tata kelola, yang kedua komponen lingkup proyek yang terperinci, yang ketiga rencana implementasi dan sistem peluncurannya. Baik, rencana implementasi fase prepare ada 4, yaitu yang pertama tujuan proyek, lalu yang kedua ada rencana awal proyek, yang ketiga tata kelola proyek, dan keempat rencana pengelolaan proyek. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap fase explore. Tahapan di sini yaitu pemilihan sistem ERP dan implementator vendor dimulai dengan pengisian dokumen dari setiap function atau divisi yang mengidentifikasikan kebutuhan mana saja yang dapat dipenuhi oleh sistem yang ditawarkan. Setelah menunjukkan demo point of concept, hasil evaluasi akhir membutuhkan bahwa SAP S/4HANA dengan Electric Consulting sebagai vendor adalah solusi yang tepat untuk kebutuhan MAP. Berdasarkan pengalaman yang kredibel, tim konsultan dari Electric mampu menggali kebutuhan MAP secara menyeluruh dan sharing mengenai beberapa best practice SAP yang menggunakan BOD dan karyawan dalam menyusun bisnis proses untuk jangka panjang. Dalam tahap ini juga berfokus kepada verifikasi bahwa skenario solusi memenuhi kebutuhan bisnis dan semua backlog terpenuhi. Aktivitas utama dari tahapan ini yaitu melakukan workshop validasi solusi, mengintegrasikan ke sistem yang lama sesuai dengan kebutuhan, dan juga mengidentifikasi dan menentukan nilai konfigurasi. Lalu ada tahapan dalam fase explore. Yang pertama yaitu activate solution. Activate solution merupakan perancangan proses bisnis pada PT KAI, yaitu perusahaan berkewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan ini disusun di bagian akuntansi dengan cara memposting transaksi dan mengumpulkan bukti transaksi. Lalu yang kedua ada fit atau gap analysis. Pada proses ini dilakukan analisis kesenjangan antara proses bisnis existing dengan proses bisnis yang telah dirancang. Fit gap analysis adalah metode analisa sistem untuk mengetahui apakah sistem yang sedang dipakai saat ini memenuhi kebutuhan pengguna sehari-hari. Nah, keuntungan jika kita menggunakan fit gap analysis adalah salah satunya yaitu perbandingan antara fungsi sistem yang direncanakan dengan proses bisnis sekarang. Terus yang kedua, identifikasi fungsi yang membantu proses bisnis. Lalu, prioritas solusi untuk masalah terkait. Lalu yang ketiga adalah master data planning, yaitu dilakukannya perencanaan master data yang akan digunakan. Master data planning merupakan komponen penting dalam modul PP seperti modul SAP lainnya. Master data cenderung tetap konstan dan digunakan dengan cara yang sama. Master data membantu menjaga integrasi proses atau objek bisnis. Nah, di sini adalah implementasi pada tahap explore pada PT KAI. Yang pertama adalah software platform, yaitu menggunakan PHP berbasis framework, sebuah pemrograman berbasis web yang sangat umum digunakan oleh kalangan programmer web. Lalu menggunakan juga MLP atau pemrograman framework Odoo dengan bahasa pemrograman Python untuk memudahkan dan mempercepat pembuatan aplikasi. Lalu yang kedua adalah infrastruktur jaringan. Penataan pada kantor pusat seharusnya sesuai dengan standar buku Electronical Industries Alliance dan Telecommunication Industry Association untuk menjaga kualitas koneksi dari server ke user.
Lalu ketidakstabilan koneksi yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang sehingga menghambat proses centralized database. Yang ketiga, pemanfaatan server dalam virtualisasi akan mengoptimalkan kapasitas server. Yang keempat, penggunaan database server yang terpisah juga akan memudahkan dalam membackup data dan aplikasi. Lalu masuk ke dalam tahap fase realize. Di sini tahap realize berfokus kepada solusi yang disesuaikan dengan sprint short dan time box. Aktivitas utama tahapan ini yaitu konfigurasi solusi ini di lingkungan yang berkualitas, mendapatkan stakeholder buy-in, membuat rencana pemotongan, dan melakukan pengujian solusi secara end-to-end, dan mengubah manajemen pelatihan pengguna akhir. Dalam tahapan ini dibagi ke dalam beberapa aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas fase inisiasi, yaitu dilaksanakan sebagai penanda bahwa proyek sudah memasuki fase baru. Lalu execution, monitoring, and controlling results. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengeksekusi perencanaan, memantau perkembangan, dan juga mengontrol perkembangan proses yang terjadi. Lalu ada organizational alignment, untuk memastikan proses transisi yang mulus terhadap cara kerja yang baru. Lalu ada educational readiness review, untuk menentukan permasalahan potensial dari strategi pengajaran SAP dan solusinya. Lalu ada knowledge transfer, untuk memastikan bahwa pengguna untuk mendapatkan pemahaman mengenai solusi yang diimplementasikan. Lalu adalah end user training delivery enable, yaitu untuk memastikan ketersediaan dari materi pelatihan pengguna, lingkungan pelatihan, logistik infrastruktur, dan infrastruktur yang berkualitas. Lalu ada configured general settings and organizational structure, yaitu untuk melengkapi dan mendokumentasikan konfigurasi awal sistem. Lalu ada configure master data objects, untuk mengkonfigurasi master data dalam sistem aplikasi SAP berdasarkan kebutuhan proses bisnis yang telah ditentukan saat aset bisnis blueprint. Core configuration and documentation process, yaitu untuk memastikan konfigurasi ini diimplementasikan, diuji, dan didokumentasikan. Lalu ada delta configuration process untuk memastikan konfigurasi tambahan diimplementasikan kembali, diuji, dan juga didokumentasikan. Lalu ada enhancement development atau CFW object, yaitu untuk mengembangkan dan menguji objek RISE-FW yang dikerjakan sehingga dapat dikembangkan untuk mengeksekusi kasus pengujian. Lalu ada SOA atau Composite Application Development, yaitu untuk mengimplementasikan dan mendokumentasikan layanan perusahaan termasuk mengembangkan dan mewujudkan aplikasi gabungan. Lalu ada Business Process Procedure, yaitu untuk menyediakan dasar untuk pelatihan pengguna, dokumentasi pelatihan pengguna, dan juga pembuatan kasus pengajuan. Lalu ada Value Audits, yaitu untuk memonitor dan mengontrol implementasi dari perubahan proses utama dan pemberi nilai, serta memastikan perancangan dan implementasi dashboard nilai. Lalu ada Scenario Test, untuk menyediakan bukti bahwa skenario yang dirancang dapat mendukung solusi yang diimplementasikan. Lalu ada Quality Assurance Environment, yaitu hal-hal yang dikerjakan untuk mengeksekusi pemasangan teknis dari produk SAP untuk lingkungan Quality Assurance Environment. Lalu ada Approved User Acceptance Test, yaitu merupakan siklus terakhir dari pengujian implementasi SAP dan sebagai bagian penting untuk mendapatkan penerimaan pengguna terhadap sistem aplikasi. Lalu ada SAP Going Live Check, tujuan adalah untuk mendukung nilai mulai menjalankannya hasil dari solusi SAP. Dan juga ada fase Closure and Sign Off fase Deliverable, yaitu untuk memastikan semua hasil akhir dari fase ini sudah lengkap, akurat, dan tidak bermasalah. Kemudian aktivitas ini juga berguna untuk mengidentifikasi pembelajaran yang selanjutnya selama pelaksanaan fase, sehingga didapatkanlah feedback dan referensi dari pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk fase selanjutnya yaitu fase deploy. Fase deploy merupakan persiapan menuju tahap terakhir dalam rancangan sistem, di mana tahap ini sudah melakukan tahap realize.
Tahap ini merupakan tahap siap menggunakan sistem ERP yang diimplementasikan. Kemudian dalam fase ini memungkinkan untuk persiapan akhir termasuk pengujian teknis, akhir pelatihan, pengguna, dan manajemen sistem untuk menyelesaikan rancangan sistem. Pada tahap deploy ini juga berfungsi untuk menyelesaikan semua masalah secara kritis. Nah, terdapat beberapa jenis deployment strategi yang sudah cukup sering digunakan oleh banyak orang, seperti ada Big Bang deployment strategi, atau sering disebut dengan request atau require deployment strategi. Nah, Big Bang ini kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan serta perubahan pada sistemnya secara langsung dengan 100%, yaitu instan. Kemudian terdapat ada call out deployment strategi. Call out deployment strategi ini jika dianalogikan seperti sebuah bis besar yang memiliki 8 ban roda di belakang, kiri dan kanan masing-masing ada 4 roda. Kelebihan dari deployment rollout itu generasi seperti lebih aman dan juga less downtime dari versi sebelumnya. Kemudian ada blue or green deployment strategy. Dalam blue or green deployment strategi ini memiliki kelebihan, yaitu perubahannya yang sangat cepat, tidak ada isu beda versi pada service seperti yang terjadi pada rollout deployment. Kemudian terdapat juga kekurangan yang terdapat pada jenis deployment. Nah, ini tuh kekurangannya yaitu resource-nya yang dibutuhkan lebih banyak, serta testing harus benar-benar sangat diprioritaskan sebelum di-switch. Kemudian ada A or B deployment strategi. Dalam A or B deployment strategi ini memfokuskan pada user experience dan layout atau US or UI. Biasanya dalam A or B deployment ini lebih ke user centris. Kemudian dari Canary deployment strategi sendiri yaitu strategi yang lebih advance dari semua metode release. Kemudian dari Canary deployment strategi ini memiliki kelebihan, diantaranya cukup aman serta mudah untuk rollback jika terjadi error. Nah, kemudian untuk fase selanjutnya ada fase go live and support. Nah, pada fase go live and support ini ditandai dengan dimulainya penggunaan SAP di perusahaan. Sistem perlu dimonitor untuk mengetahui dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi sehingga bantuan dapat dilakukan dengan segera. Kemudian kegiatan optimalisasi sistem perlu dilakukan agar sistem menjadi semakin handal. Untuk tim pengembang software terus melakukan problem solving atas permasalahan yang muncul, baik dari terkait konfigurasi sistem, perubahan master data, atau permasalahan terkait pencatatan transaksi. Untuk tim support juga dapat melakukan training ulang jika dirasa pengguna yang terlibat belum memahami penggunaan software secara maksimal. Selain itu, kegiatan optimalisasi sistem perlu dilakukan agar sistem menjadi semakin handal. Nah, dalam fase go live and support ini terdapat 2 tahapan, yaitu production support sama production end. Di dalam production support itu menjelaskan tentang tahapan untuk tim proyek menyelesaikan isu log. Kemudian dari production end menjelaskan tentang tahap terakhir dari ASAP metodologi. Nah, yaitu tahapan menyatakan bahwa pembangunan sistem ERP di perusahaan sudah diimplementasikan dengan baik di dalam perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.